Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna juga Telsa Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang melihat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang baik-baik saja dan terus mau belajar firman Tuhan semakin dalam dan semakin dalam. Saya sudah meninggalkan 3 lagi pelajaran, dan ini adalah pelajaran yang penting untuk Anda pelajari. Mungkin pertamanya adalah hal yang simple, dari pertanyaan yang simple, tetapi isinya adalah makna yang indah bagi kita semua. Biarlah kita terus belajar supaya kita makin mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk Anda yang sudah menyumbangkan dana, doa, dan daya dalam acara kami. Kami percaya kami dengan kekuatan untuk terus melakukannya bagi Tuhan. Anugerah besar limpah Tuhan dalam hidup ini terus ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dilimpahi engkau dengan berkat yang berlimpah. Bapak Ibu yang punya masalah dengan keluarga, emosi, dengan kesehatan, dengan ekonomi, Tuhan yang memberkati itu sehingga itu dilepaskan. Sehingga Anda boleh bersungguh-sungguh hati, fokus sama Tuhan hari-hari ini. Ingat bahwa Tuhan Yesus telah mengatakannya, satu hari nanti, entah kapan, Tuhan akan jemput kita. Bapak Ibu, itu sebabnya kita hari ini hidup yang benar, hidup yang kudus di depan Tuhan, sebab saya tahu kita semua adalah mempelai wanita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Selamat menikmati pelajaran ini. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna juga Telsa Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Hari ini kita membahas mengenai pernikahan. Pernikahan ini adalah menarik sekali karena hari ini di situasi seperti ini, Bapak Ibu, Anda dan saya sedang menantikan satu waktu di mana Tuhan datang menjemput umatnya. Dalam pernikahan ini kita harus mengkaitkan dengan budaya Yahudi. Jadi apa yang saya katakan ini terkait dengan budaya Yahudi. Mempelai pria hari itu akan bersama dengan teman-temannya akan menaiki kuda, menaiki bagal, menaiki keledai atau onta. Apapun, saya tidak akan membahas ini. Mereka datang bersama-sama untuk menjemput mempelai wanita. Mempelai wanita juga ada teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, mempelai pria akan menjemput mempelai wanita dan akan dibawa ke rumahnya, ke rumah bapaknya. Mereka menikah di sana dan menjadi bahagia. Yang penting adalah tidak ditentukan apakah wanitanya ada di ladang, apakah mempelai wanitanya rumahnya ada di lembah, apakah mempelai wanita rumahnya ada di gunung, tidak dikatakan. Apa kondisi hari itu mempelai wanita dalam kondisi sedang baik-baik saja, tidak baik-baik saja. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus sebagai mempelai pria satu hari nanti akan datang menjemput gerejanya, Anda dan saya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah hal yang indah. Kita tahu bahwa dalam pernikahan itu, Tuhan menggunakan pernikahan ini sebagai sebuah alat, sebagai sebuah cerita yang Tuhan berikan kepada kita di kemudian hari. Tuhan berkata bahwa mempelai pria itu harus datang kepada mempelai wanita. Tidak bisa Bapak Ibu dibalik. Jadi apa tugas mempelai pria? Dia bersama rekan-rekan datang untuk menjemput mempelai wanita. Dan mempelai wanita tidak ada yang menjemput mempelai pria. Mempelai wanita itu hanya harus bersiap. Dia harus menyibukkan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan sambil memikirkan pernikahannya. Dia harus mempersiapkan diri dengan kekudusan. Dia menjaga kekudusan hidupnya dan dia menjaga seluruhnya bersama dengan rekan-rekan wanitanya. Tidak ada cerita mempelai wanita yang pergi kepada mempelai pria. Itu sebabnya Tuhan katakan, engkau dan saya akan menjadi mempelai wanita. Tuhan berkata, percayalah pada Bapa, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau aku sudah selesai siapkan tempat bagimu, akan datang menjemput kamu lagi. Tuhan yang menjemput kita, bukan kita yang datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang datang menjemput mempelai wanitanya, supaya mempelai pria dan wanita bisa bersama-sama dengan Tuhan sampai nanti. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kisah ini apa yang Tuhan mau katakan? Kita membaca sebentar dalam Yohanes yang ketiga. Ayat 29. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang beri dekat dia, dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Nah Bapak Ibu, kalau saya diminta
menjabarkan siapa mempelai pria? Tuhan Yesus dong. Siapa mempelai wanita? Pasti gerejanya. Lalu siapa sahabat mempelai pria dan siapa sahabat mempelai wanita? Itu ada laki-laki dan perempuan yang akan menjemput. Bapak Ibu, sahabat mempelai pria sudah pasti adalah para malaikat, makhluk sorgawi. Lalu siapa mempelai wanita punya sahabat-sahabat? Saya katakan bahwa sahabat-sahabatnya itu adalah orang-orang Israel yang percaya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, Bapak Ibu, dari tempat ini Tuhan katakan, Tuhan ingin supaya mempelai wanita kita sekalian, kita semua bersiap. Tuhan tidak mengatakan, apabila engkau dijemput, kau harus ada di atas gunung. Oh tidak. Tuhan mengatakan, entah rumahmu di lembah, entah rumahmu di sungai, di sebelah pinggir sungai, entah rumahmu di atas gunung, entah rumahmu di padang, tidak jadi masalah. Tuhan akan datang menjemput Anda dan saya, supaya Tuhan bisa bersama-sama dengan kita masuk dalam rumah Bapa di sorga. Nah, Bapak Ibu, itulah pernikahan yang penting. Itu adalah sebab Tuhan katakan, kita sebagai orang percaya, sebagai mempelai wanita, harus bersiap diri. Mempelai wanita tidak harus memikirkan bagaimana menjemput mempelai pria. Firman Tuhan berkata tidak demikian. Mempelai wanita tidak harus sibuk dengan itu. Tetapi mempelai wanita harus menyibukkan dirinya dengan bagaimana dia hidup. Menguduskan hidupnya. Bagaimana dia mempelajari perumahan rumah tangga. Bagaimana dia harus mempelajari hal yang harus dia lakukan kelak di rumah tangga. Dan bagaimana dia bisa menyenangkan mempelai pria. Nah, itulah yang dipelajari mempelai wanita selama dalam masa penantian pernikahan itu. Mempelai pria akan datang dalam waktu yang tidak dapat disangka. Mempelai pria akan datang bersama dengan teman-temannya menaiki entah onta, entah bagal atau keledai, saya nggak tahu, tapi mereka akan datang dan menemui mempelai wanita untuk membawa mempelai wanita ke rumahnya. Bapak Ibu, disinilah inti penting. Mempelai wanita, hari ini Anda dan saya, mari kita bersiap. Untuk hal-hal ini, kita harus tekun melakukan untuk kita. Bagian apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus siapkan, apa yang kita harus lakukan kepada mempelai pria supaya kita berkenan kepada dia. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kita sebagai mempelai yang hidup di depan Tuhan, kita akan satu hari nanti, Tuhan datang menjemput kita. Firman Tuhan berkata, mempelai pria akan menjemput mempelai wanita di tempat dimanapun. Dan dalam kondisi apapun, kondisi entah ada kondisi baik, entah ada kondisi tidak baik, entah dalam kondisi senang atau tidak senang, dalam kondisi yang bagaimanapun, mempelai pria akan datang dengan satu alasan, Tuhan akan membawa mempelai wanita masuk dalam kerajaannya. Itulah yang Tuhan katakan akan jadi atas hidup Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pernikahan orang Yahudi ini adalah bukan hal yang sangat penting. Dalam pernikahan ini Tuhan sampaikan, melewati waktu dan ruang. Jadi Bapak Ibu, Anda jangan berpikir, oh Tuhan pasti datang 5 hari lagi, atau 3 hari lagi, atau 3 bulan lagi. Mungkin bisa. Tetapi Tuhan melampaui waktu dan ruang. Tuhan akan mengatakan bahwa dia datang menurut kehendaknya Tuhan. Dan tidak jadi masalah dimanapun Anda berada, dalam kondisi baik dan tidak baik, dia akan datang. Itu sebabnya dia akan datang dan mengetok pintu. Waktu dia mengetok pintu, inilah yang baik. Pintu itu tidak ada gagangnya di luar, Bapak Ibu. Ini hal yang menarik, Bapak Ibu. Bagaimana sebuah pintu, kalau kita melihat foto-foto Tuhan Yesus ya lagi mengetok pintu, di foto-foto yang lalu, Anda kan tahu bahwa di foto itu tidak ada gagang pintu di luar. Jadi, orang di luar yang mengetok pintu tidak bisa masuk. Harus orang dari dalam yang membukanya. Bapak Ibu, ini menarik. Di semua foto, Tuhan mengetuk pintu seperti itu.
Itu kira-kira akan membawa kita kepada satu pengertian bahwa Tuhan datang untuk mengetuk pintu hati kita, untuk mengetuk keberadaan kita, untuk mengetuk hidup Anda. Dan Tuhan katakan, siapa yang bukan pintu waktu Tuhan datang, itu akan bersama-sama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah masa pernikahan yang begitu indah. Raja, mempelai pria akan datang melampaui waktu dan space dan ruang. Dan dia akan datang dalam hidup Anda dalam waktu yang kau tidak akan sangka. Tetapi inilah yang penting dalam hidup ini. Engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di muka bumi ini. Apa yang Tuhan inginkan engkau buat di muka bumi ini. Apa yang engkau harus lakukan di muka bumi ini. Ketahuilah, ada hari di mana semuanya akan berakhir. Semuanya akan selesai dan Tuhan datang sebagai mempelai yang pria. Bersukacitalah Anda, Bapak Ibu, karena inilah janji yang Tuhan berikan. Satu janji bagi kita sekalian, janji yang pasti dan amin yang kau akan saya dapatkan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.